Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari Kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami, yaitu pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Proyek kami ini bernama Omnitask. Nah, Omnitask ini tuh merupakan sebuah sistem task manager yang berbasis bahasa C, yang dimana sistem ini tuh mengintegrasikan 5 struktur data sekaligus. Nah, dalam pengelolaan proyek modern itu terdapat 5 masalah utama yang paling sering diabaikan oleh aplikasi task manager konvensional saat ini. Yang dimana sebenarnya sistem pengelolaan tugas yang baik itu sebenarnya sebaiknya itu tidak hanya mencatat aktivitas, tetapi juga perlu atau harus mengatur alur kerja yang kompleks secara sistematis dan juga bebas konflik. 5 masalah utamanya itu yang pertama adalah kapasitas penyimpanan yang statis, yang dimana kapasitas penyimpanan yang statis ini tuh boros memori. Kemudian masalah yang kedua itu adalah pencarian data yang lambat. Pencarian data yang lambat ini dikarenakan karena sistem masih linear. Selanjutnya masalah yang ketiga. Nah, masalah ketiga ini tuh tidak ada sistem yang mengikuti tugas sebelum memenuhi prasyarat. Kemudian masalah keempat, yaitu tidak adanya antrian eksekusi yang adil. Ya, tidak ada antrian yang kurangnya sistem antrian yang adil begitu. Kemudian yang kelima, itu tidak ada mekanisme pemulihan data jika pengguna itu tidak sengaja menghapus tugas tanpa sengaja gitu. Selanjutnya di sini pada sistem kami ini kami menawarkan solusi melalui pendekatan hibrida. Dan di mana pendekatan hibrida ini tuh sistem kami itu tidak memaksakan satu struktur data untuk semua masalah, melainkan satu masalah spesifik itu akan ditangani oleh satu struktur data yang paling optimal. Jadi dalam sistem kami itu terdapat 5 struktur data yang akan bekerja dalam satu program. Nah, struktur data yang pertama itu adalah linked list. Nah, linked list ini tuh dia berperan sebagai gudang master gudang master yaitu untuk menyimpan data secara dinamis. Kemudian struktur data yang kedua adalah BST atau Binary Search Tree, yaitu dia berperan sebagai asisten pencari cepat berbasis ID. Jadi menggunakan ID untuk mencari jenis mata kuliah, jenis tugas kuliah atau tugas-tugas. Selanjutnya itu ada struktur data graph. Nah, struktur data graph ini dia tuh berperan sebagai manajer dependensi yang akan mengunci tugas kalau tugas sebelumnya itu belum tugas sebelumnya yang menjadi prasyarat itu belum terselesaikan. Selanjutnya ada struktur data key. Struktur data keempat yaitu struktur data key, dia itu berperan sebagai antrian eksekusi yang adil dengan prinsip FIFO atau first in, first out. Kemudian selanjutnya itu ada stack. Struktur data terakhir yang kami gunakan itulah stack, yaitu berperan sebagai fitur keamanan data dengan mekanisme undo LIFO. LIFO itu last in, first out. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke relasi antar struktur data. Nah, secara arsitektural, diagram ini itu memperlihatkan bagaimana data itu saling mengalir. Nah, pusat datanya itu ada pada gudang utama atau struct tugas. Nah, yang dimana dia berbasis linked list. Nah, setiap ada perubahan atau input, sistem itu akan otomatis memperbarui salinan indeks atau BST node. Nah, untuk pencarian cepat, lalu mengarahkan data ke buffer cepat yaitu queue dan grab. Nah, untuk alur eksekusinya serta melempar data ke array penampung riwayat darurat yaitu stack jika terjadi penghapusan. Oke, next. Nah, kita lihat flowchart alur kerja sistem. Nah, di sini
ini merupakan implementasi flowchart sistem kami. Alurnya itu dimulai dari penginputan tugas yang disimpan paralel ke linked list dan juga BST. Dilanjutkan input dependensi ke graph. Saat menu dijalankan, fungsi pencarian langsung menelusuri BST. Fungsi hapus melempar data ke stack, dan fungsi penyelesaian tugas wajib divalidasi oleh graph sebelum nanti masuk ke antrian queue. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ke hasil pengujian atau inisialisasi dan pencarian. Nah, di sini pada inisialisasi awal kami mendaftarkan 3 data master, ID 1 matras, ID 2 IMK, dan ID 3 itu PKN. Nah, kami menerapkan aturan logika dependensi lewat graph di mana tugas 3 atau PKN itu berstatus terkunci dan tidak akan bisa dieksekusi sebelum tugas 1 dan juga tugas 2 itu akan diselesaikan terlebih dahulu. Lanjut. Next. Nah, di sini kita lihat di bagian hasil pengujian fitur pemulihan data atau UNDO. Nah, di bagian pengujian fitur pemulihan UNDO, ketika data ID 2 itu dihapus dari master data, ia dicabut dari linked list lalu diisolasi ke dalam stack. Nah, pada tahap verifikasi, data master terbukti hanya menampilkan ID 1 dan juga ID yang ketiga. Namun, begitu perintah UNDO dijalankan, mekanisme LIFO itu pada stack bekerja, menarik kembali data si ID 2 dan mengembalikannya secara utuh ke master data. Selanjutnya, pada saat ingin menjalankan tugas 3, maka akan digagalkan oleh graph karena tugas 1 dan 2 belum selesai. Baru contohnya itu, karena tugas 3 itu bergantung pada tugas 1 dan 2, maka sistem itu menolak proses tersebut dan menampilkan pesan bahwa tugasnya ini masih dikunci. Selanjutnya, pengguna menyelesaikan tugas 2. Pada saat tugas 2 selesai dikerja, maka kita dapat menjalankan atau mengerjakan tugas 3. Next. Selanjutnya, analisis kompleksitas algoritma. Pada slide ini jelaskan kompleksitas waktu dari setiap struktur data yang digunakan dalam program. Pertamanya ada linked list. Operasinya itu menambah data memiliki kompleksitas O1 karena data cukup ditambahkan di awal list tanpa menggeser elemen lain. Yang kedua adalah binary search tree atau BST, digunakan untuk mencari data berdasarkan ID dengan kompleksitas O log n karena proses pencarian membagi ruang pencarian menjadi 2 pada setiap langkah. Yang ketiga adalah graph yang digunakan untuk mengecek ketergantungan tugas, kompleksitasnya itu OV, karena sistem perlu memeriksa simpul atau vertex yang berkaitan dengan tugas tersebut. Yang keempat adalah stack yang digunakan untuk fitur undo atau hapus. Operasinya itu O1 karena stack hanya mengambil atau menambahkan elemen di bagian paling atas. Dan yang terakhir itu QW yang digunakan sebagai antrian penyelesaian tugas. Operasi NQW maupun DQW juga mampu memiliki kompleksitas O1 sehingga proses antriannya berlangsung cepat. Next. Kesimpulannya, jadi kombinasi linked list, BST, graph, stack, dan QW membuat program mampu menyimpan data, melakukan pencarian dengan cepat, mengatur ketergantungan tugas, menyediakan fitur undo, serta mengelola urutan penyelesaian tugas secara efisien. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.